Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, para sahabat muslim dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita masih bisa sama-sama belajar. Kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat jiwa kita insyaallah, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat fillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kajian dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu karangan yang luar biasa oleh nukhbatul ulama, oleh para alim ulama, untuk memudahkan kita insyaallah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami kandungan isi hikmah yang tentunya dapat kita ambil ibrah, pelajaran terpenting, dan tentunya sekali lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, pada sore hari ini kita akan melanjutkan surah berikutnya setelah surah An-Naba, yaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Surah ini memiliki 46 ayat ya, terdiri dari 46 ayat. Insyaallah akan kita kaji menjadi beberapa sesi insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ayat pertama sampai kemudian ayat ke-14 insyaallah. Seperti biasa, mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu, dan barangkali nantinya juga bisa menghafal, menguatkan hafalan kita, dan untuk murojaah ayat 1 sampai ayat ke-14 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, surah An-Nazi'at. An-Nazi'at berarti malaikat-malaikat yang mencabut. Malaikat-malaikat yang mencabut. Surah ini termasuk surah Makkiyah ya. Jadi diturunkan atau sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surah An-Nazi'at dimulai dari ayat wan-nazi'ati gharqa. Baik. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. wan-nasyitati nashta.
dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'uha radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Wan nazi'ati gharqa, Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan bentuk atau dalam bentuk sumpah. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat. Ya, naza'a itu berarti mencabut, ya, mencabut. Gharqa itu artinya adalah tenggelam, gitu ya, dalam, yang dalam. Sehingga di sini diibaratkan malaikat, ya, malaikat maut mencabut nyawa dengan sangat keras. Jadi gharqa itu dengan sangat dalam artinya, gitu ya. Kenapa menggunakan naza'? Naza' itu adalah seseorang mencabut, ya, diibaratkan seperti orang yang mencabut pohon, gitu ya, dengan akar-akarnya dicabut, ditarik, naza', sampai akar-akarnya lepas dengan keras, itu gharqa, di dalam. Wan nazi'ati gharqa, kenapa? Karena ruh itu seakan menempel dalam jasad dan susah untuk dicabut. Bahkan diibaratkan juga seperti besi yang panas, gitu ya, yang tercabut, ya, dari kain atau dari wall, gitu ya, yang basah sehingga susah untuk dicabut. Bahkan kalaupun tercabut, maka banyak bulu-bulu yang menempel di besi yang panas tadi. Artinya apa? Begitu sangat susah sekali, keras. Wan nazi'ati gharqa. Taib, kita lihat di sini dalam surah Al-Muyassar, surah An-Nazi'at, aqsamallahu ta'ala bil malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala aqsama, bersumpah, ya, bersumpah bil malaikah, dengan para malaikat, allati tanza'u arwahal kuffari naz'an syadidan, yang mencabut arwah orang-orang kafir, naz'an syadidan, dengan cabutan yang sangat keras. Naz'an syadidan, maka digunakan kalimat yang lebih keras lagi, yaitu gharqa, begitu sangat keras. Kenapa? Karena ada yang menempel di jasad manusia, ya, seakan tertempel begitu keras di dinding, ya, atau di jasad manusia itu, sehingga sangat susah
bisa karena hubbud dunya, begitu kecintaannya kepada dunia, gitu ya, ataupun karena wa karahiyatul maut, atau karena benci atau karena takut, ya. Karena tidak mempersiapkan diri ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa hamba Allah Subhanahu wa taala, nashta, dengan lembut. Diibaratkan seseorang yang mengikat suatu, ya, dengan tali, kemudian tidak ditali dengan kencang, gitu ya, sehingga itu mudah untuk dilepaskan. Seperti seorang anak, gitu ya, yang mengikat tali sepatu, gitu kan, sehingga ketika mau melepasnya pun mudah, dengan satu tarikan dia lepas. Ataupun bahkan diibaratkan seperti air, gitu ya, yang keluar dari teko, begitu lancar, begitu enak, begitu gampang, dan bahkan di sini diartikan sebagai yang sangat lembut. Wal malaikati allati taqbidu arwahal mu'minin binasyatin wa rifqin, dan demi ataupun malaikat, Allah bersumpah dengan malaikat allati taqbidu arwahal mu'minin, ya, yang mengambil ruh orang mukmin, binasyatin wa rifqin. Binasyat, ya, dengan semangat, artinya, ya, aslinya adalah semangat, gitu ya. Semangat kenapa? Karena nyawanya ini atau ruhnya ini gampang untuk diambil, sehingga malakul maut pun semangat, gitu ya. Ini hamba Allah yang soleh, gitu ya, begitu siap untuk dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diambil dengan birifqin wa lutfin, dicabut dengan lembut, dicabut dengan rifq, ya, dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ketika sakratul maut ataupun mendekati sakratul maut, tentunya rasa al-khauf wal huzn, rasa takut dan sedih, itu seringkali hadir, gitu ya. Khauf, rasa takut terhadap sesuatu atau was-was yang tentunya akan terjadi, gitu ya. Sedangkan al-huzn adalah meratapi kesedihan terhadap hal-hal yang luput ataupun yang sudah dikerjakan. Tentu rasa takut atas bagaimana kehidupan kelak, dan rasa sedih bagaimana kemudian keluarganya ketika ditinggal, gitu ya. Takut siapa kemudian yang akan menanggung, ya, kehidupan keluarganya dan seterusnya. Tetapi ikhwatul iman, seorang mukmin, la tahzanu, la takhafu wa la tahzanu, tak boleh, jangan sedih, jangan khawatir ketika malakul maut, an-nasyitati nashta, mencabut dengan gembira, mencabut dengan lemah lembut, dengan menyampaikan para malaikat akan datang, ya, dan kemudian bahkan mendoakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Rabbmu, ya, kembali beriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dengan dalam keadaan yang husnul khatimah, di akhir yang baik, akhir yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Sabha itu artinya adalah bertasbih, gitu ya. Para malaikat bertasbih. Tetapi dalam makna secara harfiah, sabha itu adalah berenang, gitu ya. Berenang artinya
begitu mendalam, begitu semangatnya, taatnya para malaikat gitu ya atas segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan bahkan siap gitu ya untuk menunaikan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Di sabah itu ya. Di semakin istilahnya ibaratnya adalah seorang yang berenang ya, semakin dia pandai ya, ahli, maka dia akan semakin cepat, bahkan semakin menjauh ya, semakin cepat. Itu diibaratkan seperti, bahkan tasbih pun juga demikian. Orang yang bertasbih ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia banyak bertasbih maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam, semakin mengetahui hakikat ya, ataupun hakikat manusia, hakikat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sabah, begitu malaikat ini begitu cepat untuk membawa ruh ya yang telah diambil tadi ya. Bahkan cepat untuk membawa turun turun untuk mengambil roh manusia tadi, ataupun juga cepat untuk mengantarkan roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati allati tasbahu fi nuzuliha, dan Allah bersumpah dengan para malaikat allati tasbahu, yang begitu cepat gitu ya, begitu cepat langkah, begitu cepat perjalanannya, fi nuzuliha, ketika turun untuk menjemput ya, arwah, menyebut ruh manusia, minas sama, dari langit, wa su'idiha ilaiha, dan kemudian kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan ruh ya dari hamba tadi. Wasabihati sabha, kemudian fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Sabaq itu artinya adalah berlomba gitu ya, berlomba satu sama lain, saling berlomba, siapa yang lebih dulu. Begitulah karakter sifat para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bermaksiat ya, dari nur cahaya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu allati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah, dan Allah bersumpah dengan para malaikat yang bersegera gitu ya, balapan siapa yang lebih cepat gitu kan. Wa tusari'u, dan bersegera ila tanfidhi amrillah, untuk segera menunaikan, segera mengeksekusi atas perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tawar menawar, bahkan ketika malakul maut ingin menjemput gitu kan, maka itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan, dan pada tingkatan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur gitu kan segala urusan di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala istilahnya bil majaz ya, memberikan bahasanya mandat gitu kan, sebagai tanfidz ya, sebagai berbagai urusan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Fal malaikatul munfidat amra rabbiha, dan para malaikat yang segera menunaikan, mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbnya, fima ukila ilaiha, dari yang diwakilkan, dari yang diberikan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tadbirahu min syu'unil kaun, ya, untuk mengatur urusan dunia, urusan alam ini. Makanya para malaikat ya beserta taifah gitu ya, sekelompok malaikat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan di situ adalah sebagai tugas, tetapi sekali lagi perintah ataupun kekuasaan yang hakiki tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan sumpah ya Bapak Ibu, para sahabat fillah rahimakumullah. Sumpah ini adalah sebagai tanda suatu keistimewaan, bahwa ada yang istimewa kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah ini. Dan yang kedua adalah kita harus perhatikan apa kemudian jawaban daripada sumpah ini. Maka di sini dijelaskan wala yajuzu lil makhluq, maka tidak diperbolehkan bagi makhluk, bagi hamba Allah manusia, an yaqsima bi ghairi khaliqihi, an yuqsima bi ghairi khaliqihi, untuk bersumpah dengan selain khaliq, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan manusia bersumpah dengan selain asma Allah. Hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallah. Maka jika mengerjakan hal itu, bersumpah dengan selain Allah, fa in fa'ala faqad asyraka, maka siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyraka, maka dia sudah berlaku syirik, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lihat jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Yauma, suatu hari, tarjufur rajifah, tarjufu ar-rajifah, bergoncang, dunia ini tergoncang. Ada kalimat yang setara dengan kalimat rajifah. Ada juga mengartikan goncangan itu sebagai zalzalah, itu goncang gitu kan, zalzalah. Ada goncangan, gempa gitu ya, zalzalah. Tetapi ar-rajifah, goncangan yang begitu dahsyat, yauma tarjufur rajifah. Kita lihat di sini maknanya adalah la tub'atsannal khalaiqu wa tuhasab. Maka semua atau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, al khalaiq, makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan yauma tarjufur rajifah, ketika pertama kali ataupun tiupan pertama oleh malakul Israfil menggoncangkan alam, hancur semua. Tiupan yang pertama. Tatba'uha ar-radifah. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama diiringi dengan tiupan yang kedua. La tub'atsannal khalaiq wa tuhasab. Setiap diri, setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan. Wa tuhasab, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban, akan diminta perhitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dilakukan selama di dunia. Yauma taltaribul ardu. Jadi suatu hari di mana bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dan goncangan yang sangat dahsyat. Apa diibaratkan gitu ya? Bahkan bumi gitu ya, gunung berjalan gitu kan, langit-langit kemudian terbelah ya,
air lautan kemudian meluas, gempa bumi di mana-mana. Yauma tattaribul ard bin nufkhatil ula nafkhatil imatah. Nafkhatil imatah. Jadi tiupan yang pertama adalah tiupan al-imatah. Semuanya makhluk akan mati. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tatba'uha nafkhatun ukhra lil ihya. Kemudian setelah itu ada tiupan lagi kembali yang menandakan adalah lil ihya, untuk dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ataupun dalam suasana tentunya yang berbeda. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keadaannya seperti apa. Qulubun yauma idzin wajifah. Hari di mana hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Wajifah, ya, takut. Qulubun yauma idzin wajifah, gemetar takut. Qulubul kuffar, hati, ya, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah di keadaan hati orang-orang kafir. Qulubul kuffar yauma idzin muttaribah. Jadi hati orang-orang kafir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala muttaribah, juga bergoncang, takut. Takut. Was-was, khawatir, sedih. Min syiddatil khauf, begitu gemetar takutnya. Min syiddatil khauf. Apalagi gambarannya? Absaruha khashi'ah, bahkan pandangannya tertunduk. Pandangannya tertunduk sebagai tanda penyesalan. Absaru ashabiha dzalilatun min hauli ma tara. Pandangannya tertunduk, khawatir, takut dengan dahsyatnya kejadian itu. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak mengimani, selama di dunia dia mengingkari, mendustakan kejadian yang hak yang terjadi. Maka dia merasakan, apa yang dirasakan? Hatinya takut, pandangannya, ya, sebagai tanda orang takut itu adalah salah satunya dari pandangan, ya, pandangan mata, gitu kan. Bayangkan kalau hatinya sudah hancur, ya, karena rasa takut ditambah dengan penglihatannya lagi, ya, khasyiah. Khasyiah berarti kan khusyuk sebenarnya, tetapi di sini digambarkan, diartikan sebagai rasa takut, ya, yang dahsyat. Kenapa? Karena melihat keadaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat ke-10. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan? Lamardudun, apakah kita? A inna, apakah kita? Lamarduduna, benar-benar akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan yang semula. Awalnya hidup di dunia, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam barzakh. Apakah kemudian akan ada kehidupan lagi? Mereka berkata demikian. Orang-orang kufar, orang-orang yang awalnya tidak yakin, tidak percaya, tetapi ketika melihat kejadian itu pasti apa yang terjadi? Hatinya takut, matanya tertunduk, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Apalagi dia akan menghadapi hisab, ya, yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Yaqulu haula'il mukadzibun bil ba'thi, orang-orang atau mereka, gitu maksudnya. Yaqulun, siapa mereka? Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan.
yang tidak meyakini, yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, tidak mengimani, bahkan mengingkari ya al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'tsi. Mereka orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, mereka berkata, anuraddu ba'da mautina, apakah kami akan dikembalikan setelah kami meninggal, setelah kami wafat, ila ma kunna alaih ahya'un fil ardi, apakah akan dikembalikan ya atau hidup kembali gitu kan, seperti hal yang kami dulu hidup fil ard, di muka bumi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, ayat berikutnya, apakah juga akan dibangkitkan apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Aidza kunna 'idhaman nakhirah, gitu ya. Anuraddu wa qad sarna 'idhaman baliyah, apakah kita akan dibangkitkan ya setelah tulang belulang itu bercerai-berai, artinya sudah hancur, apakah itu akan dikembalikan? Insyaallah semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan gitu kan, kemudian dikembalikan ke tanah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan hidup lagi yang juga dari tanah? Ya, kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka qalu tilka idan karratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Kalau demikian, maka sesuatu yang akan ataupun yang bisa dikembalikan setelah mati adalah hal yang kerugian. Raja'atuna qalu raja'atana tilka satakunu idan khaibatan kadhibah. Jadi kalau orang ya mereka berkata, orang-orang yang al-mukadzibun yang mengingkari itu berkata, seandainya kami bisa dikembalikan lagi gitu kan, dari yang tulang belulang sudah hancur lebur kemudian dikembalikan lagi, itu hal yang sangat melelahkan ya, hal yang sangat merugikan kata mereka orang-orang yang mukadzibun. Tetapi apa yang akan mereka katakan, apa yang akan mereka saksikan ketika hal itu kemudian nyata di hadapannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya nafkhah ats-tsaniyah, ya nafkhah untuk al-ahya, ketika tiupan kedua Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluknya untuk di kehidupan yang baru, kehidupan akhirat, kehidupan yang dimana tidak ada lagi aktivitas, tidak ada lagi beramal, disitulah tempatnya kemudian untuk yaumul hisab, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiap insan, tiap manusia akan diminta pertanggungjawaban. Tentunya ikhwatul iman, sahabat fillah rahimakumullah, ini sebagai gambaran kita umat Islam, seorang mukmin, mari kita dari sekarang hendaknya mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keadaan kita. Tentunya di antara tanda orang yang baik adalah al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa mengukur kemampuan, mengukur keadaan, mengukur kualitas keimanannya, mengukur kualitas ibadahnya, dan kemudian menyesali setiap aktivitas, setiap dosa dari kemaksiatan ya, dan kekufuran, tidak bersyukur ataupun juga lalai atau mendolimi orang lain, mendolimi dirinya, maka kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri, banyakin amal gitu ya, amal jariyah, banyakin bersedekah, banyakin berinfak, istighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan-amalan yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan apa yang bisa menjadi bekal terbaik ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas di dunia yang sementara ini, dunia yang sesaat ini, tentunya menjadi kesempatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia ini dapatlah kita ambil, dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, untuk kemudian mendapatkan ketakwaan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah, akhir yang baik, biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.